Satu, dua, tiga, yuk. Halo Sobat DBSMB, kembali lagi bersama aku di podcast DBSMB. Tapi kali ini kita agak berbeda. Kita nggak syuting di studio, tapi kita hunting mahasiswa di DBSMB. Kita akan hunting mahasiswa dari beberapa prodi yang ada di BPW. Oke, langsung aja kita ke Mas dan Mbak yang satu itu. Yuk. Halo Mas dan Mbak. Halo. Lagi ngapain nih? Lagi listening sih. Oh, kalau udah berbau listening kayak gini, aku udah tahu nih pasti dari mana. Prodi bahasa Inggris, bener kan? Betul kan, bener bagi prodi bahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong, sebelum ini kenal dulu ya. Namanya siapa? Aku Arya Purnawarman. Dan Mbak? Arianti Kareda Mumtaz. Oke, jadi aku mau tanya seputar prodi bahasa Inggris yang ada di DBSMB ini, mulai dari yang paling basic. Jadi prodi bahasa Inggris itu belajar apa aja sih di prodi bahasa Inggris? Boleh dijelaskan dulu dari Mas atau Mbaknya? Aku kali ya. Oke, Mas Oke, Arya. jadi di bahasa Inggris tuh kita belajar banyak sih. Yang jelas kayak dasar-dasar bahasa Inggris ya, kayak speaking, listening, terus pronunciation juga. Terus kita belajar apa lagi? Karena kita bahasa Inggrisnya ke public relations ya, jadi kita juga nggak hanya belajar tentang listening, speaking, pronunciation, kita juga belajar tentang komunikasi, budaya. Kita juga dapat pelajaran praktik komputer. Yang jelas banyak hal ya yang kita dapat di jurusan bahasa Inggris ini. Oh, ternyata belajar tentang komputer juga guys. Ini adalah salah satu fun fact yang kita nggak tahu sama sekali tentang bahasa Inggris. Ternyata belajar komputer juga ya. Nah, kalau bedanya sastra Inggris dan bahasa Inggris itu apa? Kan biasanya kita suka bingung nih, sastra Inggris atau bahasa Inggris yang akan kita pilih. Boleh dong dikasih sedikit pencerahan untuk pemirsa yang ada di rumah biar tahu perbedaannya. Boleh dari siapa dulu yang mau jawab? Aku deh. Oke, Mbak Arianti. Pengetahuan aku, karena kita ini prodinya jenjangnya D4 ya, sedangkan sastra Inggris itu jenjangnya S1. Jadi kalau D4 itu emang kita ini prakteknya lebih banyak daripada teori, sedangkan sarjana itu teorinya lebih banyak daripada praktek gitu. Ada tambahan mungkin? Kalau setahu aku tuh kalau di D4 gitu ya, itu 40%-nya kita teorinya, terus 60%-nya itu kita prakteknya gitu. Jadi ya kita bakal lebih banyak menghabiskan waktu di laboratorium gitu sih. Seru banget ya, soalnya banyak pelajar atau mahasiswa yang lebih suka praktek ketimbang teori. Kalau Mas Jan Baya sendiri lebih suka teori apa lebih suka praktek nih sebenarnya? Karena udah masuk ke sini kayaknya suka praktek. Tapi kalau aku sendiri pribadi ya nih Mbak, aku juga lebih suka praktek daripada teori. Nah, kalau metode belajarnya nih, tiap hari pas kelas itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Karena kan kalian program studi bahasa Inggris. Mungkin jadi pertanyaan untuk pemirsa yang di rumah juga. Bisa dijawab untuk siapa Mbaknya? Aku deh. Kalau Oke. gitu. Karena nama prodinya bahasa Inggris ya, jadi ya tentu saja kita menggunakan bahasa Inggris ya sebagai bahasa pengantar. Tapi teman-teman nggak perlu takut sih, soalnya kita bakal belajar dari awal banget. Kita bakal belajar tata bahasa dari awal banget. Jadi no worries. No worries, katanya no worries. Jadi untuk belajar daripada besok kaget karena kita belajarnya full bahasa Inggris, mending kalian latihan dari sekarang untuk persiapan aja gitu. Terus kalau senengnya di program studi bahasa Inggris apa? Karena ya memang ada kesulitan, ada kesenangan. Kalau untuk Mbaknya sendiri, kesenangannya di program studi bahasa Inggris apa selama menjadi mahasiswa bahasa Inggris? Yang jelas buat aku sendiri sih karena aku bisa belajar bahasa Inggris lebih mendalam ya, terus juga fokusnya kan nggak hanya sekadar bahasa Inggris, kita juga seperti yang tadi udah aku bilang, kita bahas tentang komunikasi, tentang budaya. Pasti lingkup bahasa Inggrisnya kita itu lebih luas gitu kan. Ya benar sih. Kalau untuk Mas Arya, senangnya apa? Senangnya tuh ya seru sih ya, teman-temannya juga baik-baik gitu ya. Terus kita belajarnya itu kan Itu lebih kunci sih, ya, teman yang baik. Terus kita kan belajarnya tuh nggak yang bosenin gitu loh, ngerti nggak sih? Yang kayak buku kita nggak gitu sih kebetulan kalau di prodi ini ya gitu. Jadi seneng banget sih. Lebih bervariasi gitu ya, nggak cuma mentok di buku dan teori, tapi kita Media prakteknya pembelajarannya ya. luas gitu. Terus kalau kan tadi kesenangan, sekarang kesulitannya apa dan juga solusinya? Menarik nih.
Kalau bagi aku pribadi sih ya, kesulitannya karena bahasa Inggris kan bukan bahasa pertama kita. Yes. Jadi ya itu di awal-awal masih agak susah untuk ngobrol gitu. Soalnya kan kita pakai bahasa Inggris ya sebagai bahasa pengantar. Yes. Terus juga kalau mau baca-baca sesuatu itu kan semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Ya mungkin adalah beberapa kata-kata yang lebih banyak effortnya untuk ngafalin lah gitu. Itu kayaknya juga masalah untuk semua orang yang belajar bahasa kedua ya. Yes. Benar, kalau untuk Mbak Riyadi sendiri kesulitannya apa dan solusi? Sama sih kan, kita juga ada guidebook pakai bahasa Inggris, kita juga ada tugas untuk baca literatur bahasa Inggris, dan itu menghabiskan lebih banyak waktu ya kita untuk mengerti, mencerna apa maksudnya, apa yang kita harus lakukan dan sebagainya. Solusinya ya learning by experience nggak sih? Ya kan, kita perlahan-lahan menemukan kata-kata baru, kosakata baru, semakin kita mengerti juga lebih banyak. Iya, kayak pelan-pelan kita mengerti apa itu kosakata baru artinya gitu, karena sejatinya belajar bahasa itu adalah sebuah kebiasaan, ya kan? Iya. Nah, kemudian kalau bahasa Inggris dan sekolah vokasi itu di UGM kan kita belajar lebih banyak praktek nih. Nah, ini kan masa COVID ya, masa pandemi. Terus apa aja sih praktek-praktek yang udah dilaksanakan? Ini prakteknya ya, kayak apa listening atau apa di masa pandemi kayak gini, dan itu dihapuskan prakteknya atau digantikan dengan yang metode baru? Boleh jawab dari Masnya dulu apa Mbaknya nih? Aku boleh. Jadi kalau selama pandemi ini ya, karena kita online gitu ya, jadi semua praktek-prakteknya tuh kita lakuin sendiri gitu di rumah gitu ya, dengan cara rekam sendiri gitu. Terus juga banyak sih kita juga bikin karya-karya juga kan, karena kita ada pelajaran komputer juga gitu kan, untuk ngedesain-desain gitu. Jadi ya seru sih, soalnya kita juga bisa komunikasi juga kan sama teman-teman yang lain gitu. Nggak jadi kendala sih kalau menurut aku. Ada tambahan mungkin dari Mbak Rianti? Kalau untuk aku sih paling kita sama pandemi ini udah menyelenggarakan sebuah event ya. Itu sebuah pencapaian yang menurut aku luar biasa sih di program studi ini. Kita menyelenggarakan webinar online, dan di situ kita menjadi pembicara, dan nggak hanya kita jadi pembicara, kita juga mengundang gestar dari luar negeri dan juga beberapa mahasiswa dari universitas di Indonesia. Kita kumpul, terus kita membicarakan berbagai topik yang pastinya menarik banget sih. Kita juga membicarakan hal itu penuh research, penuh effort, hal yang kita bicarain juga nggak sembarangan langsung dibicarakan gitu. Jadi kita perlu belajar, perlu nyari, baca jurnal. Jadi itu sebuah hal yang menarik sih di program studi bahasa. Walaupun sedikit effort tapi terbayarkan pas sudah selesai webinar. Mungkin Mas Ari juga mau nambahin sesuatu? Kalau untuk event-event mungkin kedepannya kali ya, karena kita ada pelajaran dari international cultural gitu. Terus kita kedepannya itu juga bakal bikin event lagi gitu kan. Kali ini lebih seru sih kayaknya daripada yang sebelumnya, karena ini bisa offline gitu ya. Wow, kita tungguin ya guys eventnya ini offline. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, jadi itu semua guys tentang prodi bahasa Inggris. Ternyata nggak cuma belajar tentang bahasa Inggris saja, tapi juga belajar tentang culture, juga belajar tentang public relation juga, dan ada komputer juga yang kayaknya asing banget dari bahasa Inggris. Oke, jadi makasih ya Mbak dan Mas sudah sharing informasinya ke sahabat DBSMB yang ada di rumah. Langsung kita move aja. Bye Mas dan Mbak. Dadah. Nah, kita akan kesini guys. Nah, ada mas-mas dan mbak yang cantik banget. Kita akan tanyain sebenarnya mereka ini mahasiswa dari prodi mana sih di BSMB ini. Yuk kita langsung aja. Halo mas dan mbak. Halo. Ceria banget ya guys ternyata mas dan mbaknya gitu. Boleh diperkenalkan dulu dari untuk mas siapa? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Mahendra Aditya Susilo, bisa dipanggil Mahen. Aku Kaisyah. Halo. Aku Chandra Oke, dari prodi mana nih? dari BPW. Apa itu BPW? Bisnis Perjalanan Wisata. Kompak banget ternyata jawabnya, emang sangat solid ya kalian ini. Harus dong Kak. Nah, terus kalau di prodi BPW ini ada di Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya juga? Iya dong.
Oke, semester berapa nih Mas dan Mbaknya? Semester 1 nih, semester 2. Semester 2. Semester 2. Satu apa dua jadinya? Semester 2. Dua. Oke. Terus BPW ini adalah kependekan dari bisnis perjalanan wisata. Bener Oke, banget. terus kita mau tanya di BPW ini kita belajar apa aja sih? Boleh di-sharing dulu? Oke, jadi Kak, di BPW sendiri kita tuh cakupannya cukup luas karena sesuai dengan namanya nih, bisnis perjalanan wisata. Jadi kita belajar multidisiplin ilmu, baik itu dari ilmu pariwisatanya sendiri maupun dari bisnis. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri ya Kak, ya ini beragam nih, mulai dari yang pariwisata banget kayak misalkan sosiologi pariwisata, manajemen pariwisata, seperti itu. Kemudian ada juga yang bisnis banget nih, kayak misalkan etika bisnis, matematika bisnis, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Ada tambahan nggak teman-teman? Nggak ada sih, bener banget katanya Mahen tadi ya. Pokoknya bisnis perjalanan wisata tuh kita ngebahas tentang ya bisnis kayak untuk menghasilkan keuntungan lewat tour agensi, tour guide gitu. Oke, ternyata emang seru banget ya di bisnis perjalanan wisata ini. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kepariwisataan, apa sih bedanya bisnis perjalanan wisata dan pariwisata? Karena mungkin sahabat DBSMB di rumah masih sedikit bingung ya terhadap perbedaannya. Kita langsung aja tanya ke Mbak atau Masnya. Mbaknya. Oke, Mbaknya. Jadi kalau pariwisata sendiri ya dari namanya aja itu udah umum ya, pariwisata itu luas cakupannya. Nah, kalau bisnis perjalanan wisata itu salah satu bagian dari pariwisata itu sendiri. Nah, kalau pariwisata itu ngebahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia untuk melakukan perjalanan atau culture-nya, nilai-nilai sejarah. Nah, kalau bisnis perjalanan wisata itu lebih ke bisnisnya yang seperti yang tadi kita pelajari ya, ada tour agensi, tour guide gitu. Kita coba menjadi pemandu kayak gitu. Nah, jadi itu guys perbedaan dari BPW dan pariwisata. Jadi memang seperti namanya bisnis, namanya juga bisnis yang dibahas pasti lingkup bisnis lebih spesifik. Terus kalau ngomong-ngomong soal seneng dan susahnya, kita mulai dari senengnya dulu mungkin ya. Bisa diceritakan dong Mas tentang senengnya kuliah jadi mahasiswa BPW di DBSMB UGM ini. Nah, kalau untuk senangnya sendiri, jadi itu kita kuliah sambil jalan-jalan, baik itu ke objek wisata maupun ke lembaga pengelola pariwisatanya. Kemarin juga banyak teman-teman aku bilang, oh prodi BP ini kayak gak kuliah gitu, kayak jalan-jalan dulu, kayak santai banget. Padahal kita tuh jalan-jalan tapi sambil menganalisa atraksi-atraksi wisata dan potensi wisata yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Kan kita sekarang masih online kan, jadi kita lebih fokus di daerah masing-masing dulu. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Bener banget sih tadi kata Sandra teman-teman. Jadi ketika kita di BPW ini senangnya tuh yaitu tadi ketika kita ada tugas kita ke destinasi, kemudian kita bisa mengkaji tuh, menganalisis ya lebih dalam tentang destinasi tersebut. Jadi fun fact tentang katanya bisnis perjalanan wisata ini kerjanya cuma main-main doang, itu adalah mitos atau fakta? Itu fakta sih. Fakta. Kenapa tuh alasannya tuh? 50 lah. Oke, jadi fun fact-nya sendiri di BPW atau bisnis perjalanan wisata, kita itu bisa jalan-jalan bahkan ke luar negeri loh, Kai. Chandra juga kan? Iya. Karena di BPW sendiri kita punya apa ya namanya? Kerjasama dengan Asia University, teman-teman. Jadi itu nanti teman-teman kalau tertarik ketika semester 6 itu kuliah di UGM, nanti semester 7-8 exchange ke Asia University atau joint degree. Nanti lulusnya itu ada 2 gelar ya Kak ya? Iya betul. Nah itu nanti gelarnya STR PAR dan BA, Bachelor of Arts. Seru banget ya sih Kak? Lumayan banget loh sekali langsung dapat 2 sarjana ya, gelar sarjana ya. Kalian juga bisa nambahin lagi kan, nambahin 1 tahun buat dapat gelar MBA. Wow, luar biasa. Emang seru banget ya. Gak cuma main doang, tapi juga dapat ilmunya dan pengetahuannya. Jadi gitu guys, fun fact mengenai BPW ini cuma jalan-jalan doang, itu setengah mitos dan setengah fakta. Nah, kalau untuk prakteknya nih di masa pandemi kayak gini, ada juga kan praktek ya? Iya, Nah itu karena pandemi itu diganti atau dihilangkan atau ada diganti dengan metode lain mungkin? Tetap ada sih, pengalamanku kemarin kayak tugas UTS, tugas UAS, kita tetap menganalisa dan mewawancari stakeholders pengelola wisata tapi di daerah masing-masing, bukan di Jogja kayak gitu. Terus di semester 2 ini juga kita ada praktik pemanduan wisata. Jadi jadi nanti kita kayak jadi tour guide atau tour leader gitu. Seru banget ya. Banget sih, Kak. Terus saya jadi interest ya ke BPW. Masuk BPW teman-teman.
Malah promosi ya, ini ajang promosi. Oke, nah terima kasih untuk Mas dan Mbaknya udah kasih informasi terkait BPW biar sahabat DBSMB di rumah nggak ambigu lagi tentang pengertian BPW dan pariwisata, juga pelajarinya tentang apa. Oke, terima kasih dan Mas dan Mbaknya. Sehat selalu ya. Oke. Yuk. Itu tadi wawancara aku sama mahasiswa BPW atau Bisnis Perjalanan Wisata. Prodinya itu ada di DBSMB, Sekolah Vokasi UGM. Nah, kita akan lanjut lagi, kita akan hunting mahasiswa di DBSMB ini. Nah, tuh di sana kayaknya lagi ada pada rame-rame ngumpulin kertas atau lagi bersihin kertas. Kita langsung tanyain aja yuk. Kayaknya nih ya, kalau ada urusan sama kertas itu kayaknya sih dia adalah mahasiswa arsip. Bener apa enggak? Kita langsung aja cus sini. Halo Mas dan Mbaknya. Halo Kak. Halo, ini seru banget juga ya ternyata. Oke, Mas dan Mbak, aku di sini mau nanya-nanya dong tentang SBM-nya nih. Lupa, ini dari di mana? Pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Kan bener, karena udah ada identitasnya sama buku-buku atau kertas-kertas ya. Boleh perkenalkan dulu? Mbak siapa? Aku Dinda Oke. Rehani. Dan Mbak? Novita. Oh, dan Mas? Saya Irfan. Oke, jadi itu nama-nama dan dari Prodi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi itu kepanjangannya ya. Kepanjangannya itu PARI. PARI, ya. Oke, boleh berdiri dulu dan Mas dan Mbaknya. Jadi kita, iya, soalnya kita tanya-tanya biar lebih interest gitu. Sini. Oke. Nah, kalau di program studi PARI atau Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi cukup panjang juga ya namanya. Nah, di situ belajar apa aja sih Mbak di PARI ini di DBSMB, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada? Oke, jadi di program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi ini belajar seputar pengamanan dan penyimpanan arsip, lalu ada belajar seputar sistem informasi jaringan, dokumentasi dan publikasi, eksibisi arsip atau pameran arsip, konservasi dan preservasi. Oh ya, kemudian di program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi ini ada satu hal yang menarik, yaitu setiap tahunnya kita mengadakan pameran arsip yang mengangkat tema berbeda-beda. Dan kita tuh bisa menampilkan pameran arsip ini kepada masyarakat. Sehingga secara tidak langsung kita bisa memperkenalkan ke masyarakat mengenai arsip dan memiliki insight baru untuk masyarakat. Seperti Wow, itu. luar biasa banget ya. Mbaknya juga menjelaskan secara detail terkait program studi PARI ini DBSMB. Semoga informasinya juga bisa tersampaikan oleh dari sahabat DBSMB di rumah. Nah, terus kalau belajarnya itu tentang apa Mbak? Kalau belajarnya kita banyak banget nggak sih? Iya, banyak. Kita tuh belajar dari seluruh pengelolaan arsip itu, baik dari penciptaannya, pengelolaannya, penyimpanannya, bahkan sampai ke penyusutan arsipnya itu dipelajari semuanya gitu. Oh, kalau Masnya ini sekarang semester berapa ya? Kalau kita semester tua, Semester tapi jiwanya masih muda. Oh, oke. Kalau semester 6 ini apa? Konsentrasinya apa kalau di semester 6? kalau semester 6 ini ada pilihannya. Kalau semester 6 kita dibebaskan untuk apakah memilih magang, apakah mau memilih riset, atau kuliah reguler biasa, atau memilih MBKM, studi independen di kampus Merdeka, Kemendikbud. Nah, kebetulan kalau Novita milih ini ya, Studi independen. Studi independen. Kalau saya sendiri memilih kuliah reguler. Oh, kayak biasa. Kalau Masnya milih apa? Kalau saya semester 2 Oh, ini semester 2 ternyata. Masnya lagi ngapain nih sekarang, belajar tentang apa fokusnya? Kalau saya lagi fokus belajar dalam pengklasifikasian arsip dan manajemen pemberkasan, Kak. Oh, ternyata ya gitu ya guys, seperti yang di-mention sama Mbaknya tadi, kalau di arsip itu nggak cuma kita di kampus doang, tapi ternyata ada pameran, itu yang gak disangka-sangka ya kan. Nah, terus kalau senangnya belajar tentang PARI ini ke arsipan ya Mbak, di kampus ini apa sebagai mahasiswa senangnya itu apa sih? Kalau misalkan nih, kalau saya senangnya speaking atau apa, kalau Mbaknya apa? Kalau sebenarnya banyak banget ya sih, banyak banget. Soalnya di kearsipan ini menurut saya ya itu tuh ilmu unik yang sangat langka di Indonesia. Nah, saking uniknya itu ya kita tuh belajar ilmu baru yang nggak pernah kita dapatkan selama hidup. Contohnya kalau saya itu sangat tertarik sama yang hubungan sejarah dengan arsip gitu. Kemudian kita juga belajar tentang
bagaimana pengelolaan arsip tadi yang saya bilang tadi, mulai dari penciptaan bahkan sampai ke penyusutannya. Kemudian juga kita belajar tentang bagaimana pentingnya arsip itu terhadap keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Jadi saking unik dan langkanya, tahu kan teman-teman kalau kearsipan ini prospek kerjanya sangat banyak banget, baik itu dari instansinya, lembaga maupun pemerintahan gitu. Oh, luar biasa banget ya. Ternyata juga belajar sejarah, guys. Nggak cuma kearsipan doang. Mungkin ada tambahan dari Mas dan Mbaknya tentang senangnya belajar atau menjadi mahasiswa pari di DBSMB. Sebenarnya temannya banyak dan temannya itu bisa dari berbagai macam daerah dan juga dosen-dosennya juga lumayan baik banget dan sangat membimbing dan membantu kita untuk belajar seputar kearsipan. Wow, jadi itu kesenangannya. Nah, biasanya kalau kesenangan itu pasti ada kesulitan. Untuk kesulitannya, saya mau nanya Mas yang ini, kesulitannya apa selama berkuliah di Pari ini, Mas? Kalau awalnya saya ya Kak, saya kan basicnya dari SMA. Jadi untuk ilmu kearsipan ini masih sangat asing bagi saya Kak untuk pas awal dulu. Nah, saat SMA baru ada penjurusan bahasa, terus IPA dan IPS. Jadi kearsipan ini masih sangat asing bagi saya dan pertama-tama saya rada kesulitan untuk adaptasi Kak. Akan tetapi seiring berjalannya dengan waktu, saya mendapatkan solusi dengan berdiskusi dengan teman-teman, bertanya dengan Bapak dan Ibu dosen, sehingga saya bisa menemukan titik keluarnya. Kalau dari diri saya sendiri tetap menjalani kuliah ini dengan senang dan semangat Kak, karena agar bisa terserap ilmunya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Begitu Kak? Bener banget. Sebenarnya kesulitan itu sangat general ya, artinya di setiap orang. Kalau dari Mbak, apa kesulitannya? Kalau saya kesulitan nggak ada sih. Aduh, luar biasa. Asiknya ini karena tadi kan saya dapat bagian senengnya ya. Jadi kalau kesulitan tadi mungkin kurang lebih kayak Irfan yang bilang, tapi secara keseluruhan tadi balik lagi kata Mbaknya, tergantung orangnya. Tapi kalau saya sih nggak ada kesulitannya. Bener banget. Tetap di bawah asik. Iya, kalau Mbak apa kesulitannya? Sama kayak Dinda sama Irfan. Pokoknya di bawah asik aja, karena setiap kesulitan ada solusi. Oke, buat Masnya dan Mbaknya makasih banget udah kasih informasi ke sahabat DBSMB yang di rumah. Jadi itu tadi informasi terkait pengelolaan arsip dan rekaman informasi salah satu prodi di DBSMB. Terima kasih banget ya Mas dan Mbaknya. Saya mau pamit dulu ya. Bye Mbak dan Mas. Oke. Jadi sahabat DBSMB, tadi aku habis wawancara sama mahasiswa-mahasiswa dari pengelolaan arsip dan rekaman informasi, salah satu program studi di DBSMB. Nah, kita akan lanjut lagi. Kalian di sana ada lagi rame-rame, tapi aku nggak bisa tebak ini mahasiswa mana, prodi mana. Jadi kita langsung aja daripada kita kepo. Oke, langsung aja. Nih, lagi berduaan dia. Yuk. Halo, Mbak. Nih, lagi ngapain nih berduaan? Lagi ngobrol. Saya sengaja. Oke. Nah, dengan Mas siapa dan Mbak siapa? Aku Faisal. Faisal dan Mbak? Aku Balkis. Dari prodi mana? Aku Pari. Pari. Ya, Pari itu, 21. iya. Rekam informasi arsip. Oh iya, terus Mbaknya dari? Aku dari BPW, Bisnis Perjalanan Wisata. Oke, jadi tadi aku juga udah wawancara dari mahasiswa juga dari Pari dan juga dari Bisnis Perjalanan Wisata. Nah, terus aku mau tanya nih, mungkin ini sedikit melenceng dari program studi Mbak dan Masnya. Nah, tapi ini ada sebuah mitos atau fakta ya guys, kita akan membuka mitos atau fakta itu. Jadi mitos atau faktanya itu adalah bener nggak sih masuk UGM itu harus pinter? Bener nggak? Mau dijawab nggak ya? Saya coba dulu nih. Aku dulu deh. Oke. Mbaknya dulu aja, gimana sih Mbaknya aja? Boleh. Jadi menurut aku itu pinter atau nggak pinter itu relatif aja sih, tergantung orangnya. Kadang ada orang yang pinter di bidang akademis, ada orang yang pinter di bidang non akademik. Nah, mensiasatinya itu gimana cara kita belajar sama niat kita aja sih sebenarnya. Cuma kalau pinter atau nggak pinter itu menurut aku harus ada kemauan buat belajar jadi pintar sih gitu. Bener banget. Katanya kalau orang bodoh itu tidak ada. Fun fact tentang masuk game harus pinter apa enggak itu sebenarnya mitos ya, karena pinter itu relatif. Kita itu harus menjemput lah intinya, berusaha. Bener banget. Ada usaha di situ ada. Bener banget, ini klubnya masuk banget ya. Jadi bisa jadi motivasi juga untuk pelajar-pelajar yang mau masuk GM, apalagi di prodi pengelolaan sumber informasi ya. Iya. Jadi memang nggak usah pinter, bukan nggak usah pinter. Jangan gitu dong. Ya, Jadi gimana dong? Usaha. Jadi memang usaha.
Jadi yang namanya bodoh itu udah itu nggak ada ya, nggak ada. Cuma harus belajar. Mungkin Kalau bisa sih menurut aku harus aktif sama produktif di luar akademik sih. Soalnya itu bakal ngebantu banget di dunia perkuliahan ya. bener banget. Oke, makasih ya Mas dan Mbaknya dari program studi BPW dan pengelolaan arsip dan rekaman informasi atas informasinya dan membuka fun fact atau mitos atau fakta seputar Mas UGM itu pinter atau nggak sih. Oke, jadi aku mau pamit dulu sama Mas dan Mbaknya. Selamat sore, selamat berjalan-jalan di BBSMB ini. Ya, mari Kak. Iya. Oke, jadi tadi aku wawancara juga sama salah satu mahasiswa UGM dari program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi dan BPW juga. Jadi kesimpulannya adalah kan kita habis membedah mitos atau fakta mengenai Mas UGM itu harus pinter atau enggak sih. Jawabannya adalah salah besar. Jadi pinter itu relatif dan kalaupun kita mau kita harus berusaha. Nah teman-teman, aku mau ngingetin lagi untuk stay tune di channel ini karena besok di konten berikutnya kita akan ngebahas tentang jalur-jalur yang bisa kita apply untuk masuk di UGM ini. Jadi kalian harus stay tune di BBSMB Podcast. Bye, sampai di sini juga, sampai sini dulu. And cut.